I got so much money. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Mardianis dengan NIM 21311075 kelas 5 PGMIB. Baiklah, di sini saya akan membacakan materi tentang evaluasi pembelajaran tematik. Poin yang pertama, menjelaskan pengertian evaluasi pembelajaran tematik. Evaluasi pembelajaran tematik dapat diartikan sebagai evaluasi yang berupa mencari informasi tentang pencapaian pengetahuan dan pemahaman anak, pengembangan keterampilan anak, dan pengembangan sosial dan efektif anak dapat dimanfaatkan asesmen alternatif dan cara informal. Menurut Daka Joni tahun 96 bahwa pada dasarnya evaluasi pembelajaran dalam tematik tidak berbeda dari evaluasi kegiatan pembelajaran konvensional. Oleh karena itu, semua azas-azas yang perlu konvensional dialihkan berlaku pembelajaran tematik dan pula pembelajaran bagi penilaian. Materi selanjutnya, metode penilaian pembelajaran tematik. Penilaian pembelajaran tematik adalah usaha untuk mendapatkan informasi secara berskala, bersinambungan, serta menyeluruh tentang proses dan hasil dari pertumbuhan maupun perkembangan yang telah dicapai, baik berkaitan dengan proses maupun hasil pembelajaran. Menurut Hajar, penilaian pembelajaran tematik adalah diartikan sebagai sebuah usaha yang dilakukan oleh pihak sekolah atau para guru untuk mendapatkan berbagai informasi secara berskala, bersinambungan, dan menyeluruh tentang proses dan hasil pertumbuhan dan perkembangan yang dicapai oleh peserta didik melalui kegiatan pembelajaran tematik. Ada 3 kegiatan pembelajaran tematik. Sebagai dikatakan Rosman, penilaian pembelajaran tematik tidak berbeda dari kegiatan pembelajaran sebelumnya. Yang pertama, tes lisan adalah suatu yang membutuhkan jawaban lisan. Pertanyaan lisan bisa diartikan sebagai awal pembelajaran untuk materi sebelumnya, dan pada akhir pembelajaran untuk materi pembelajaran yang telah diberikan. Tes lisan ini bisa untuk kelompok atau individu. Yang kedua, tes tertulis adalah suatu tes yang menuntut jawaban serta tulis dari siswa. Soal-soal tes tertulis disusun dalam bentuk tes objek dan uraian atau esai. Beberapa macam tes objektif yang dapat digunakan yaitu tes benar atau salah, pilihan ganda, menjodohkan, hingga isian singkat. Selanjutnya, uraian terdiri atas terbatas, tutup, dan struktur. Tes ini bersifat bebas atau terbuka, mengutamakan kecepatan dan kekuatan. Materi selanjutnya, teknik penilaian pembelajaran tematik. Memahami kompetensi dasar. Setiap siswa harus paham dengan standar kompetensi dasar yang harus diraih dan ditargetkan pada setiap mata pelajaran. Menentukan tema. Tema bisa ditentukan oleh guru siswa. Pertama-tama, tema berupa konsep kecil atau spesifik seperti klaim ibu harian dan lain-lain. Kemudian integrasi tersambung menjadi tema besar atau umum seperti ekosistem, keluarga, hewan. Integrasi tema dengan kurikulum yang ada. Langkah berikutnya adalah merancang tema secara integrasi dengan kurikulum. Meskipun begitu, guru harus tetap memperhatikan materi dan konten dari tema. Mendesain instruktur dan rencana instruktukuler. Langkah ini merupakan pencarian sumber pengetahuan di luar kelas untuk pendalaman siswa. Ini biasanya ditujukan untuk memberi contoh pengetahuan yang ada dalam kehidupan nyata. Caranya dengan melakukan karya wisata atau kunjungan kebun raya. Kegiatan grup dan diskusi. Kegiatan ini bertujuan agar siswa mempunyai
spesifik yang luas dan dalam. Selanjutnya, memahami tema. Pada tahap ini akan memungkinkan siswa untuk melakukan eksplorasi kreatif pada subtema. Sekian materi kita hari ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.